Bagaimana mungkin sebuah gereja dibangun lebih dari 140 tahun, tanpa bantuan pemerintah, hanya dari sumbangan umat biasa, dan sampai hari ini belum selesai? Misteri yang berdiri di tengah kota di jantung Barcelona, berdiri Sagrada Familia bukan sekadar bangunan, melainkan doa yang menjelma menjadi arsitektur. Ia adalah kesaksian iman yang hidup, yang tumbuh dari kerinduan manusia akan Allah. Gereja ini dikenal sebagai Gereja Keluarga Kudus, sebuah persembahan bagi Yesus, Maria, dan Yosef. Lahir dari hati umat sederhana, semua berawal dari seorang awam saleh, Joseph Maria Bocabella, yang digerakkan oleh cinta kepada Tuhan. Ia mengajak umat untuk membangun gereja sebagai tanda devosi kepada keluarga kudus, bukan proyek negara, melainkan gerakan iman yang lahir dari hati umat kecil. Gotong royong iman yang hidup. Dana pembangunan berasal dari persembahan umat, derma, kolekte, dan pengorbanan pribadi. Setiap batu berdiri di atas cinta dan iman mereka yang memberi dengan tulus. Hingga kini, basilika ini tetap dibangun dari sumbangan umat, sebuah gotong royong rohani yang nyata. Awal pembangunan yang sederhana. Pembangunan dimulai tahun 1882 oleh arsitek Francisco de Paula del Villar. Rancangannya masih sederhana, seperti gereja pada umumnya, namun Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dari sekadar bangunan biasa. Sentuhan jenius yang dipanggil Tuhan. Proyek ini kemudian dipercayakan kepada Antoni Gaudi. Di tangannya, gereja ini berubah menjadi pewartaan Injil dalam bentuk visual. Ia berkata, garis lurus milik manusia, tetapi lengkungan adalah milik Tuhan. Ziarah waktu yang panjang lebih dari 140 tahun berlalu, pembangunan terus berjalan melintasi generasi. Gaudi sendiri mempersembahkan hidupnya hingga wafat pada 1926. Gereja ini menjadi tanda bahwa karya iman tidak dibatasi oleh waktu. Luka sejarah yang tidak memadamkan iman. Saat Perang Saudara Spanyol, banyak rancangan asli hancur, namun iman tidak runtuh bersama puing-puing itu. Pembangunan tetap dilanjutkan, seperti doa yang tak pernah berhenti. Menuju tahun penggenapan dengan bantuan teknologi modern, pembangunan terus berlanjut hingga hari ini. Direncanakan selesai sekitar tahun 2026, mengenang 100 tahun wafat Gaudi, sebuah perjalanan panjang menuju penyempurnaan karya iman. Kemegahan yang merendah. Menara utamanya mencapai sekitar 172,5 meter, hampir menyentuh langit, namun tingginya tidak melebihi bukit alami di Barcelona, sebuah tanda bahwa karya manusia tetap tunduk pada ciptaan Allah. Injil yang dapat dilihat interiornya menyerupai hutan, dengan tiang seperti pohon yang menjulang. Cahaya dari kaca patri menembus seperti rahmat yang turun dari surga. Di sini, arsitektur menjadi doa yang bisa dilihat dan dirasakan. Tiga wajah misteri Kristus. Fasad kelahiran menggambarkan sukacita inkarnasi, fasad sengsara menghadirkan penderitaan dan penebusan, fasad kemuliaan menampilkan kemenangan Kristus atas maut. Materi yang menjadi bahasa iman. Batu melambangkan kekokohan iman yang teguh. Kaca patri memancarkan terang Kristus yang menghidupkan jiwa. Semua unsur menjadi doa yang diam, namun berbicara kepada hati. Liturgi yang menghidupkan basilika ini dikuduskan oleh Paus Benediktus XVI pada tahun 2010. Sejak saat itu, Ekaristi dirayakan sebagai pusat kehidupan iman. Di altar ini, manusia sungguh berjumpa dengan Allah. Peresmian yang sesungguhnya kelak, Paus yang menjabat mungkin akan meresmikan basilika ini, namun sesungguhnya, ia sudah hidup sejak lama melalui setiap misa, karena peresmian sejati terjadi saat Tuhan hadir di tengah umatnya. Iman yang dibangun perlahan. Sagrada Familia mengajarkan bahwa karya Allah tidak instan, ia tumbuh perlahan, melalui pengorbanan dan kesetiaan, dan dari tangan sederhana, lahirlah kesaksian iman yang abadi.